Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleh hari ini? Baik. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 semester yang pertama. Pada pelajaran kali ini yaitu judulnya Senangnya Belajar Quran Surat An-Nasr. Pokok materi yang akan dibahas yaitu melafalkan Quran Surat An-Nasr. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar Quran Surat An-Nasr? Siap. Nah, Bapak mau bertanya, bagaimana kalian di rumah suka membaca Quran Surat An-Nasr? Suka. Di pengajian? Suka. Setelah sholat? Suka. Ya, ketika sholat? Suka. Ya, kalau kita ketika sholat, seharusnya surat An-Nasr dibaca setelah surat apa? Al-Fatihah. Bagus sekali. Karena sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Tempat duduk siap, mari membaca mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran 2 materi pokoknya melafalkan Quran Surat An-Nasr. Nah, setelah kalian belajar pelajaran 2 ini, yang pertama terbiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu pekerjaan. Seperti halnya tadi kita sebelum belajar membaca doa dahulu. Kemudian setelah kita belajar juga harus membaca doa. Nah, itu. Yang kedua adalah dapat berperilaku jujur dan kasih sayang terhadap sesama. Nah, perilaku jujur ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, dapat menyebutkan arti Quran Surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Yang keempat, dapat menjelaskan pokok-pokok isi Quran Surat An-Nasr. Yang kelima, dapat membaca atau melafalkan Quran Surat An-Nasr. Yang keenam, dapat menulis Quran Surat An-Nasr. Kemudian dapat menghafal Quran Surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Nah, itu anak-anak pelajaran yang harus kalian kuasai hari ini. Sebelumnya kita pernah belajar pada pertemuan minggu yang lalu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Coba kalian tahu siapa itu Nabi Muhammad? Nabi yang terakhir. Jumlah Nabi ada berapa? 25. Ada 25. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur dan kasih sayang terhadap sesama, terhadap umat seluruh dunia. Jadi itu patut kalian contoh atau teladani dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Jadi kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini, yaitu tadi tujuannya berperilaku jujur dan kasih sayang terhadap sesama.
Oke anak-anak, sekarang coba kalian simak, amati di depan monitor ada potongan-potongan ayat Al-Quran. Nah, kalian nanti sebutkan itu surat apa, ya? Sebutkan surat apa ini. Nah, di sini nomor 1 sampai 5. Bagaimana bahan cara mengerjakannya? Nah, silakan untuk dikerjakan. Sekarang coba untuk membacakan hasilnya. Boleh mau siapa saja yang duluan. Oke, Ananda Sabrina, silakan untuk ke depan dengan temannya. Silakan teman diskusinya tadi. Nah, di sini di depan ya, perlihatkan. Jawaban yang pertama surat Al-Asr. Jawaban yang kedua surat An-Nas. Jawaban yang ketiga surat Al-Ikhlas. Jawaban yang keempat surat Al-Falaq. Jawaban yang kelima surat An-Nasr. Bagaimana teman-teman jawaban dari rekan-rekan kalian di depan? Sudah betul? Betul. Nah, beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya bagaimana? Yang lainnya betul jawabannya? Betul. Bagus. Tangan. Oke, terakhir. Jawaban ke-1 surat Al-Asr. Jawaban kedua surat Al-An'am. Jawaban ketiga surat Al-Ikhlas. Jawaban keempat surat Al-Fatihah. Jawaban kelima surat Al-An'am. Bagaimana teman-teman? Betul jawabannya? Betul. Bagus. Beri tepuk tangan. Nah, anak-anak tadi kalian sudah mengamati potongan-potongan ulang surat tersebut. Berarti kalian sudah bisa membedakan. Di sini kalian akan mengamati sebuah video bagaimana nanti kalian cara menghafalkan Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Nah, oleh Bapak sudah disiapkan videonya. Nanti kalian mengikuti, menirukan bagaimana cara pelafalan yang baik sesuai dengan video tersebut. Kan anak-anak sudah siap? Siap. Bisa? Bisa. Cara menghafalkannya? Bisa. Nah, kalau bisa, Bapak akan mencoba untuk mempraktekannya kalian ke depan, ya. Siap?
Anda Sabina, silakan. Ya, terima kasih Anda Sabina. Yang keras ya Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, terima kasih anak-anak semuanya sudah pada baik bacaannya. Lebih ditingkatkan kembali ya, belajar tajwidnya, membacanya biar lancar. Berarti kalian harus sering berlatih. Siap di rumah sering berlatih membaca Al-Quran? Siap. Dan juga pelajari ilmu tajwidnya. Nah, dalam video tadi sudah dijelaskan tentang hukum-hukum tajwidnya. Jadi kalian sudah tahu. Juga artinya tadi sudah dijelaskan dalam video tersebut. Tinggal kalian untuk menghafal ya, untuk menghafal. Nah, anak-anak, Bapak akan menjelaskan dahulu tentang materi hari ini. Materi tentang Quran surat An-Nasr. Oke anak-anak, sekarang simak penjelasan dari Bapak. Quran surat An-Nasr adalah Quran yang diturunkan di kota Madinah, sehingga disebut dengan nama surat Madaniyah. Ya Pak Sabrina, surat apa? Surat Madaniyah. Dalam Al-Quran terdapat pada urutan ke-110 setelah Quran surat Al-Kafirun. Nah, isi kandungan surat An-Nasr ini berisi tentang kisah tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW berjuang, berdakwah dalam menyebarkan agama Allah, yaitu Islam, kepada orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam. Nah, banyak sekali tantangan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang lainnya. Banyak sekali intimidasi, penindasan segala macam terhadap kaum muslimin, bahkan sampai diancam, dibunuh segala macam. Itu pada waktu dahulu Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di lingkungan kota Mekah. Ya, karena banyak orang-orang kafir di sana. Tapi dengan semangat juangnya kaum muslimin, alhamdulillah ya, dapat mengislamkan orang-orang kafir. Nah, pada waktu itu terjadi perang antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Nah, pada waktu itu pasukan kafir itu berjumlah 3.000 pasukan, namun pasukan kaum muslimin hanya 1.000. Coba bayangkan, 3.000 dengan 1.000, banyak yang mana? Banyak yang 3.000 kan? Ya, tapi yang 3.000 itu kalah. Berkat siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran surat An-Nasr itu yaitu tadi disebutkan pada ayat yang pertama adalah apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika
ketika perang Badar, Allah mengirimkan para malaikat yang tidak kelihatan untuk menyerang orang-orang kafir Quraisy, sehingga kemenangan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang lainnya. Nah itu dari peperangan tersebut banyak orang-orang kafir yang masuk Islam secara berbondong-bondong masuk Islam karena tertarik dengan keteladanan, sikap toleran Nabi Muhammad juga kaum muslimin yang lainnya. Nah itu anak-anak sekilas materi tentang Quran Surat An-Nasr. Oke, selanjutnya sekarang kalian untuk melakukan diskusi kerjakan secara berkelompok. Namun sebelumnya Bapak akan membentuk kelompoknya ya. Karena jumlah pesertanya sedikit ya, kita bagi saja 1, 2, berarti ini kelompok 1 ya. Lalu ini kelompok kedua, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah sekarang silakan kalian diskusikan Diskusikan masalah terkait video pembahasan tajwid ayat 1-3. Ayat 1 mad asli, mad wajib, mad badal, mad alif, qamariyah. Ya kalau sudah cukup, terima kasih. Beri tepuk tangan. Semuanya sudah selesai ya kerja kelompoknya. Terima kasih sudah pada bagus sekali ya kerja kelompoknya. Nah mari kita untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayat yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu untuk ayat yang pertama. Ayat yang kedua apa? Kita melihat manusia berbondong-bondong bersama Allah. Nah tadi orang kafir Quraisy dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga perjuangan dakwah dari Nabi Muhammad, sehingga orang kafir berbondong-bondong untuk masuk agama Allah, yaitu agama Islam. Selanjutnya ayat yang ketiga, Maka berasal dari muslimin Nabi Muhammad padanya segala perbuatan ya, orang-orang mukmin selalu bertasbih memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakwaannya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, Allah membantu segala apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kesimpulan dari isi Quran Surat An-Nasr. Nah, anak-anak, Bapak sudah menge-share tugas ke Google Classroom ya. Tugasnya sudah di-share, nanti kalian boleh dilihat tugasnya kemudian dikerjakan. Terakhir pembelajaran hari ini kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan pembacaan Quran Surat An-Nasr. Nah silahkan alat tulis segala macamnya dimasukkan dulu ke dalam tas, lalu kita siap-siap untuk membaca doa. Mari kita baca mulai. Silakan sama Isan tunjuk mana yang duluan.
Gitu. Sok lanjut lagi. Terus